nggak bisa masuk ya terus maklum ya, biasa. Tapi kalau yang saya khawatirkan tadi itu karena mengalami kesulitan terus nyerah. Kalau kayak gitu nggak jadi. Nah, seharusnya harus bertahan dari awal sampai akhir. Bisa nggak bisa, pokoknya jalan gitu. Oke, kita masukkan. Share screen saya kelihatan? Sampun. Sampun, Oke, Ustaz, kelihatan. Oke. Ustaz, akan dibesarkan Ustaz. Ya, nanti dulu. Masih mau anu. Nah, dah. Kelihatan ya? Nggih. Oke. Kita langsung mengulas bagian up. Bagian up kemarin itu ada 1/6 ya. 1/6 ini didapatkan up apabila di bagian furuk sudah ada yang mengambil bagian sisa. Yang potensi mengambil bagian sisa itu adalah laki-laki, begitu ya. Sehingga ketika di bagian bawah ada furuk laki-laki, ya sudah, apun berarti bagiannya 1/6, gitu ya. Nah, akan berbeda jika misalnya di furuk ini tidak ada laki-laki, kemudian hanya perempuan saja. Kalau hanya perempuan saja, ini kan potensinya mereka mengambil bagian pasti. Ya, pasti antara 2/3, 1/2, ini 2/3, 1/2, dan 1/6. Tidak ada lagi mereka bagian asobah. Asobah bil ghair bintun itu kalau bersama ibnun. Asobah bil ghairnya bintu ibnin itu ketika bersama dengan ibnu ibnin. Jika tidak ada berarti di sini hanya bagian pasti saja. Pertanyaannya lalu sisanya kemana? Sisanya ke sini. 1/6 plus bagi, begitu ya. Nah, kalau misalnya di sini furuknya nggak ada, tidak perlu ngambil 1/6, langsung saja abun itu mengambil bagian sisa sebagai ahli waris asobah seperti itu. Cuman seperti itu saja, ini bisa ditangkap dengan baik ya. Nah, dan jika abun mendapatkan asobah, artinya jadun gugur. Artinya akhun sakit gugur, ukhtun sakikoh gugur, dan seterusnya. Ini orang-orang yang tidak mungkin dapat bagian kecuali ahli waris asobahnya gugur dulu. Di sini masih ada ab, maka mereka gugur. Apalagi akhun termasuk juga jadun minal abun, gitu ya. Jadun minal ab ya. Oke, selanjutnya apa yang terjadi pada abun itu juga terjadi pada jadun. Ketika abun tidak ada, sementara di furuk ini ada ahli waris laki-laki dan juga perempuan, maka jadun di sini langsung mengambil 1/6 gitu. Nah, kenapa kok 1/6? Karena sudah ada yang mengambil bagian sisa yaitu ibnun atau ibnu ibnin. Dan jika di sini ada ibnun berarti akhun sakik mahjub, ukhtun sakikoh mahjub, dan seterusnya, begitu ya. Termasuk akhun li'um. Nah, kemudian jika ini tidak ada, ibnun tidak ada, ibnu juga tidak ada, terus kemudian ibnun tidak ada, ibnu tidak ada, abun tidak ada, terus kemudian akhun syakikoh, ukhtun syakikoh, akhun li'ab, ukhtun li'ab tidak ada, maka jadun langsung aja. Di sini kemudian ada furuk perempuan, maka seperti ab tadi yaitu jadun mengambil 1/6 plus bagi atau plus sisa. Lalu bagaimana Pak jika misalnya di sini ada akhun syakik? Nah, bagaimana itu? Kalau di sini ada akhun atau ukhtun syakikoh, maka atau akhun liab dan ukhtun liab, maka abun tidak bisa mengambil ini. Lalu bagaimana? Mereka akan kerjasama. Nah, kerjasama untuk menentukan bagian. Nah, ini nanti ada bab tersendiri, namanya bab jadwal ikhwah.
di mana pada kasus ini nanti Jad akan diprioritaskan untuk memilih salah satu dari sudus min kulil mal, sulusu minal baqi, atau mukosamah. Nah, itu nanti dibahas di belakang. Pada intinya adalah dalam kasus ikhwah sakikoh tidak ada, ikhwah li'abin juga tidak ada, kemudian furu laki-laki tidak ada, abang tidak ada, maka jadun, di sini ada furu perempuan, maka jadun adalah 1/6 plus bagi, seperti itu. Jika ternyata furuk perempuan tidak ada, bintun tidak ada, ya sudah, berarti jadun nggak perlu 1/6 lagi, langsung saja mengambil bagian asobah. Oke. Mungkin akan sedikit membingungkan karena saya menyeret ke sana kemari. Jadi ulasannya adalah Abun mendapatkan 1/6 apabila di sini ada furuk laki-laki yang mengambil bagian asobah. Dan jika abun tidak ada, maka 1/6-nya itu pindah kepada jadun. Terus kalau 1/6 perlu nggak ini ikhwah tidak ada? Nggak perlu. Mereka ada atau tidak, mereka tidak berpengaruh dalam kasus 1/6. Karena jikapun mereka ada, mereka akan termasuk oleh ibnun dan juga ibnu ibnin. Nah, selanjutnya jika misalnya di sini furuknya laki-lakinya tidak ada, artinya belum ada yang mengambil bagian sisa, maka sisanya diambil oleh ab menjadi 1/6 plus bagi, gitu. Selanjutnya, nah aturan ini nanti kalau abun tidak ada, berarti aturan ini digeser kemana? Ke jadun. Jadunlah yang berhak 1/6 plus bagi. Cuman dalam kasus ini disyaratkan tidak boleh ada ikhwah syakikoh dan juga ikhwah li'abin. Kalau ada ikhwah syakikoh, ikhwah li'abin, maka nanti ada bab tersendiri yang membahas, yaitu bab jadwal wal ikhwah, seperti tadi yang sudah disampaikan. Kemudian asumsinya ikhwah tidak ada sama sekali, kemudian di bagian furuk hanya tidak ada juga, tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki, maka jadun dari 1/6 plus bagi langsung saja jadi statusnya nggak perlu lagi 1/6, langsung bagian sisa sebagai ahli waris asobah, begitu ya. Oke, selesai. Itu logikanya, bagiannya jad dan juga ab. Selanjutnya untuk itu berapa? Itu ada 1/3 dan 1/6. Kapan mendapatkan 1/6, kapan 1/3? Mendapatkan 1/3 apabila tidak ada furuk sama sekali. Jadi tidak ada furuk sama sekali. Kemudian ikhwah baik syakikoh, li'abin atau li'um itu hanya 1 orang saja. Gitu. Sehingga dalam kasus ini ikhwahnya hanya 1 orang, kemudian furuknya tidak ada, maka umnya mendapat 1/3. Sebaliknya jika kondisinya terbalik, apakah itu nanti furuknya ini ada? Apakah ini nanti ikhwahnya itu orangnya lebih dari 2 orang, ya? Apakah nanti lebih dari 2 orang, lebih dari 1 orang, ada 2 atau lebih, maka bagian turun dari 1/3 ke 1/6. Jadi hanya kebalikannya saja. Hafal 1 poin untuk semuanya. Saya ulangi lagi, mendapatkan 1/3 apabila tidak ada furuk sama sekali, kemudian ikhwah hanya berjumlah 1 orang. Ya, di save. Sebaliknya, jika ikhwah itu lebih dari 1 orang, maka bagian dari 1/3 turun ke 1/6. Atau tidak ada ikhwah sama sekali, tapi di sini ada furuk. Furuknya ada, maka bagian juga 1/6. Begitu ya. 1/3-nya tidak bisa diambil karena ada furuk. Selanjutnya adalah akhun atau ukhtun li'um.
Kapan akhun ukhtun lium dapat? Akhun ukhtun lium dapat itu syaratnya sederhana, yaitu mereka tidak termahjub. Pertanyaannya siapa yang memahjubkan? Yang pertama adalah usul laki-laki. Jadi ketika ada jad ada atau ada ab ya sudah mereka gugur. Yang selanjutnya adalah seluruh furuk, baik furuk laki-laki maupun perempuan. Ini nanti memahjubkan akhun atau ukhtun lium. Jika mereka tidak ada, jatun tidak ada, abun tidak ada, furuk tidak ada sama sekali, baik di sini nanti bersama dengan para ikhwah, ini tidak ada pengaruh. Bersama jatun minal tidak ada pengaruh. Yang penting jatun, abun, furuk semua laki-laki perempuan nggak ada, maka akhun atau ukhtun lium dapat bagian yaitu antara 1/3 dan 1/6. Pertanyaannya, kapan 1/3? Yaitu ketika mereka berjumlah lebih dari 1 orang. Apakah nanti 2 akhun lium? Apakah nanti 2 ukhtun lium? Apakah nanti akhun lium bersama dengan ukhtun lium? Sama saja. Di sini laki-laki dan perempuan terhitung sama termasuk pembagiannya. Bagiannya pun juga sama. Tidak dihitung per kepala atau tidak dihitung lidzakari mislu hadil unsayin. Tidak. Di sini berlaku emansipasi. Pokoknya diingat di sini berlaku emansipasi wanita. Laki-laki dan perempuan sama. Dan jika mereka itu dia hanya 1 orang, apakah itu akhun lium saja atau ukhtun lium saja, maka bagiannya adalah 1/6. Cuman seperti itu. Selanjutnya adalah jatah minal dan jatah minal ab. Yaitu jatah minal umnya adalah 1/6 dibagi rata. Kapan dapat? Yang penting mereka tidak termahjub, maka mereka dapat. Pertanyaannya siapa yang memahjubkan? Untuk itu memahjubkan jatah minal dan juga jatah minal ab. Sementara untuk ab itu hanya memahjubkan jatah minal ab saja. Sehingga nanti ada kondisi di mana tidak ada, kemudian jatah minal jatah minal ab ada, tapi di sini ada abun, maka jatah minal ab gugur. 1/6-nya diambil jatah minal sendirian. Jatah minal abnya tidak kebagian. Tapi kalau abunnya tidak ada, maka nanti 1/6 itu dibagi rata, ya, dibagi rata antara jatah minal dan juga jatah minal ab seperti ini. Jika di sini ada ya, tidak ada ab, ya sudah. Berarti baik jatah minal ab maupun jatah minal sama-sama tidak dapat. Begitu. Sampai di sini ulasannya bisa dipahami dengan baik? Bisa ya? Insya Allah. Nah, insya Allah bisa. Coba sekarang kita kerjakan PR semalam. Karena PR semalam itu sama dengan yang mana ya PR semalam itu? Oh, ini masih belum dihapus. Banyak sekali catatannya. Luar biasa Nyenantat. Sebentar. Soal semalam itu dari mana ya? Di slide 86, Bro. Ininya nomor 2 apa? Di slide 86 filenya syarat bagian waris. Oh, iya File yang nomor 2. Oh, ini ya, betul. Di sini. Di sini. Sampai nggak tanya, kira-kira bikin slide sebanyak ini butuh berapa waktu? Kalau untuk jenengan mungkin 10 menit jadi, Tat. 10 menit gimana? Ini manual semuanya, ini nggak pakai AI, nggak pakai bantuan apa-apa ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sesuai dengan penjelasan tadi, saya harap semuanya bisa memahami soalnya. Di sini ada jatun, abun, Oh iya, saya kurang menjelaskan dengan baik ya. Nanti ada poin lagi yang perlu saya jelaskan. Tambahan terakhir nanti ya, nanti aja.
Di sini dapat diketahui bahwa di sini ada zat. Sebelum kita memberikan bagian kepada zat, kita lihat, oh di sini ada abun. Abun lah yang mengambil bagian. Abun yang lebih berat daripada mayit. Pertanyaannya abunnya berapa? Apakah 1/6, 1/6 plus bagi atau asobah? Lihat dulu sekeliling. Ada siapa aja ini? Oh ada bintun. Nah, kalau ada bintun berarti ada pemilik bagian pasti dari bagian furuk. Bintunnya berapa? 1/2. Dua. Oh kalau ada furuk perempuan berarti abunnya 1/6 plus sisa. 1/6 plus sisa. Nah begitu. Nah sampai di sini, oh begitu. Terus zatnya gimana? Oh ya zat tidak bisa, no. Udah ada ab maka gugur. Pertanyaan selanjutnya, berapa Lihat dong sekelilingnya. Ada siapa saja di sini? Oh, ada furuk. Furuknya saja sudah bikin dari 1/3 ke 1/6. Belum lagi di sini ada ikhwah, jumlahnya ada 2, lengkap ini. Alasan mendapatkan 1/6 lengkap sudah ini. Langsung saja nya 1/6. Selanjutnya ada akhun li'abin ukhtun syakikoh. Lihat sekeliling. Ada siapa di sini? Sudah ada yang mengambil bagian sisakah? Oh ada. Abun. Nah, karena ada abun ya sudah. Akhun li'abin mahjub, ukhtun syakikoh mahjub. Jatah minal ab, nenek dari ayah. Mahjub. Bagaimana? Oh ada ab juga ya. Sudah gugur ini. Nah gitu. Selanjutnya yang kedua. Di sini ada jat, ibnu ibnin. Nah, kita cari dulu paling dekat dengan mayit. Ada bintun. Oh bintun. Kalau ada bintun berarti ya sudah. Berarti bagiannya 1/2. Sendirian lagi ya. Nggak ada ibnun. Terus pertanyaannya selanjutnya di mana? Ibnu ibnin. Oh ada ibnu ibnin. Ibnu ibnin berapa? 1. Ya sudah asobah ya. Oh ternyata di bagian furuk sudah ada yang mengambil bagian sisa. Berarti zatnya berapa? Ya sudah 1/6. Karena di furuk sudah ada yang mengambil bagian sisa. Selanjutnya berapa? Cek. Ada furuk. Juga ikhwah lebih dari 1. Ya sudah, nya ngambilnya 1/6. Selanjutnya akhun syakik. Akun sakik mau dikasih. Nanti dulu. Ini ada anak ini, ada cucu ini. Ada ibnu ini yang mengambil bagian sisa. Ya sudah, akun sakik. Enggak ada lagi bagian sisa untuk apalagi gitu ya. Kemudian jatah minal ab, jatah minal Ini dari ayah, ini dari ibu. Mahjub oleh siapa? Oh, di sini ada Kalau ada semuanya berarti gugur gitu. Selanjutnya kita ke nomor 3. Ada akhun li'um, ukhtun li'um, ukhtun li'um. 3 orang. Nah, kalau 3 orang lebih dari 1 ini. Ya ini seharusnya dapatnya 1/3. Lihat, ada nggak yang menghalangi? Yang menghalangi siapa? Abun jatun, terus furuk, baik laki-laki mau perempuan. Ada nggak di sini? Nggak ada. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada berarti akhun li'um, ukhtun li'um dapatnya 1/3. Hasilnya ternyata kok 1/3 karena ada 2 lebih, ada 3 ini ya. Kemudian akhun li'abin. Akhun li'abin ini kan jatahnya asobah laki-laki. Tapi apakah benar dia dapat asobah? Cek dulu. Ada nggak yang menghalangi? Ada ukhtun syakikoh, apakah dia mendapatkan bagian asobah? Enggak juga. Ukhtun syakikoh di sini 2 orang, 2/3. Oh berarti belum ada yang ngambil bagian sisa. Ya sudah, akhun li'abinnya asobah. Jatun minal jadatun minal ab. Ada nggak di sini yang menghalangi? Abun nggak ada, umun nggak ada, ya sudah. Mereka berdua berarti 1/6. Selanjutnya soal nomor 4. Di sini ada jatun, ukhtun li'um, akhun li'um, amun syakik, jatah minal jatun. Ada nggak yang menghalangi jatun? Oh nggak ada. Akhun nggak ada. Akhun syakik juga nggak ada. Akhun li'ab juga tidak ada. Ukhtun syakikoh, ukhtun li'abin juga nggak ada. Ya sudah. Berarti jatun bagiannya adalah 1/6. 1/6. Ngapain 1/6? Apa ada furuk di sini? Enggak ada. Kalau enggak ada ya sudah. Furuknya enggak ada sama sekali berarti asobah. Ya. Kalau ada furuk laki-laki 1/6 plus sisa. 1/6. Kalau furuknya hanya perempuan 1/6 plus sisa. Kalau enggak ada furuk sama sekali, asobah menggantikan ayah.
Selanjutnya adalah ukhtun akhun li mau kita kasih bagian sik nanti dulu, ada nggak yang menghalangi? Oh ada jad, karena ada jad ya sudah mahjub. Usul lagi ya, amun sakit, amun sakit ini ada jad, jad ini menghalangi ibnu akhin sakit dan seterusnya, berarti amun sakitnya mahjub. Jada minal ada nggak yang menghalangi? Ada ab nggak ada, ada nggak ada, ya sudah 1/6 gitu. Kita geser ke 5, bintun, pintu ibnin. Udah maklum ini ya. Nggak ada ibnun, nggak ada ibnin, pintunya berarti 1/2. Karena pintu 1/2 berarti pintu ibninnya 1/6. Selanjutnya akhun li Bagaimana akhun li Ada furuknya ini. Kalau ada furuk berarti gugur. Ibnu amin syakik, ada nggak yang menghalangi? Nggak ada. Siapa yang menghalangi? Nggak ada yang menghalangi ini. Ibnu amin syakik, anaknya paman atau sepupunya mayit. Berarti dia bagiannya berapa? Anak laki-laki masobah. Ya, berapa Lihat, ada furuknya? Oh ada, ya sudah 1/6 gitu. Kita geser ke yang ke-6. Di sini ada ya, ada jatah minal dan seterusnya. Ada nggak yang menghalangi? Nggak ada. Sekarang 1/6 apa 1/3? Kita cek. Oh, ikhwah lebih dari 1 orang, ya sudah, nya 1/6. Jatah minal ab. Oh, ini ada menghalangi kedua-duanya, ya sudah gugur. Selanjutnya akhun syakik 2 orang, bagaimana? Oh, asobah, nggak ada yang menghalangi ya. Akhun li akhun li ada yang menghalangi nggak ada, usul laki-laki, abun satun nggak ada, furuk perempuan juga nggak ada. Oh ya sudah, berarti akhun li nya berapa? 1/6. Loh kok 1/6 nggak 1/3? Karena sendirian. Sampai di sini terpaham ya? Terpaham? Ada yang mau ditanyakan, Tat? Insya Allah. Insya Allah. Oke, ini ulasan untuk materinya. Dan ini. Ada yang mau ditanyakan, Tat? Monggo. Silakan. Tadi yang nomor 1. Yang akhun li'ab sama ukhtun syakik itu nggak paham, Tat. Akhun li'ab sama ukhtun sama syakik. ukhtun syakik mahjub karena sudah ada ambil yang asobah, kata jenengan tadi. Iya. Asobahnya itu yang dimaksud baki yang dari abun ya, Ustaz? Iya, bagi. Ingat kemarin keterangannya yang dimaksud dengan baki sama asobah itu sama-sama sisa. Iya. Hanya beda bahasa saja. Dan secara struktur kemarin sudah dijelaskan ya mengenai urutannya. Jadi sebentar, ini penanya masih hitam. Jadi abun itu memahjubkan siapa? Akhun syakik. Kalau akhun syakik saja termahjub, apalagi ukhtun syakikoh. Terus kemudian akhun syakik memahjubkan siapa? Akhun li'abin dan seterusnya seperti yang sudah dijelaskan. Nah, abun memahjubkan semua orang ini. Nah, begitu, paham ya? Kalau untuk jad itu memahjubkan, itu mulainya ke sini. Nah, ibnu akhin syakik ke sana. Ibnu akhin syakik, ibnu akhin li'abin dan seterusnya. Kalau untuk ibnun itu memahjubkannya mulainya ke ibnu ibnin. Ibnu ibnin memahjubkannya mulainya ke akhun syakik, sama seperti abun begitu. Paham semua? Silakan. Insyaallah. Nyun saya Ustaz. Satu-satu. Mbaknya suaranya kurang jelas. Saya Ustaz. Moga. Berarti untuk penguasaan siham-siham itu suatu hal yang mutlak harus dikuasai dan hafal betul Ustaz ya? Iya, nggak bisa setengah-setengah. Saya bilangnya nggak bisa setengah-setengah. Karena satu masalah baliknya ke sini lagi. Sama dengan alamatul i'rab Ustaz ya? Betul sekali. Kalau nggak paham setengah-setengah, tetap ada kesalahan nanti di akhir. Ini tapi lebihan Ustaz, nyun sewu ini sharing mawon Ustaz.
Kayaknya lebih rumit yang siam-siam ini daripada yang irob. Alamatin irob. Lebih banyak ini. Kalau i'rab itu bisa diteorikan. Ini Nggih. sebenarnya ada yang bisa diteorikan, ada juga yang tidak, yang sifatnya seperti tauqifi. Oh, tahu kifi. Di halnya akhun, ukhtun, li'um, ini kan mahjub oleh seluruh furuk, baik laki-laki maupun perempuan. Alasannya gimana? Sulit melogikan alasannya, nggak ketemu. Oh. Termasuk termajub ini logikanya gimana? Sulit sekali. Sulit ya. Sementara untuk yang ini, akhun syakik, ikhwah syakik, ikhwah syakikoh, kemudian ikhwah li'abin, itu dinyatakan setara dengan jadun. Itu dalam beberapa titik-titik itu seperti tauqifi. Pokoknya ya gitu. Kalau ditanya alasannya apa? Nggak bisa. Tapi kalau ditanya kenapa akun syakik mahjub oleh abun, kita bisa jawab karena abun sudah mengambil bagian sisa. Asoba. Jadi ada sisa setelah sisa begitu. Begitu nggih? Siap. Tadi sepertinya ada mbaknya perempuan yang juga mau bertanya. Pertanyaannya jangan di chatting ya. Dalam kondisi ini saya tidak bisa baca chatting antum. Saya hanya lihat slide saya sendiri. Silahkan tadi mbaknya, suaranya coba dikencengin. Ya, silahkan. Maaf, ada yang bisa mendengarkan suara ibunya? Kok saya kesulitan? Nggak kedengeran, Ustaz. Nggak kedengaran ya? Mbaknya coba. Memang pelan, Tat. Mbaknya coba di chatting ke grup atau chatting ke sebelah, nanti di sini ada yang bacakan pertanyaannya ya. Suaranya saya nggak dengar, Bu. Maaf. Oke. Sekarang untuk pamungkas yang belum saya jelaskan adalah bahwa dalam struktur waris ini orang-orang yang tidak mungkin gugur asal mereka hidup pasti dapat. Pertama adalah ini ibnun, kemudian bintun, zaud atau zaujah. Ini nggak ada yang bisa memahjub firmankan ya, menggugurkan nggak ada. Kemudian abun, kemudian Jika dilihat dari strukturnya, mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan mayit. Maka selama mereka itu ada, mereka bagiannya itu dapat. Terlepas itu bagiannya banyak atau sedikit urusan belakangan. Nah, kemudian kalau mereka abun ini tidak ada, maka dia akan digantikan oleh kakek gitu. Kalau kakek tidak ada, maka kakeknya lagi yang akan menggantikan, tapi kan nggak ada. Cukup sampai di sini. Nah, kalau ibnu tidak ada, maka dia akan digantikan oleh ibnin. Kalau ibnin tidak ada, maka digantikan oleh anaknya. Nah, jika anak-anaknya ini nggak ada, maka digantikan oleh akhun syakik, seperti itu. Kalau akun syakik tidak ada, maka digantikan oleh akun li'abin, begitu. Polanya seperti itu. Nah, untuk zaujah ini nggak ada yang gantiin ya. Kalau bintun nggak ada, maka digantikan oleh bintu ibnin. Kalau bintu ibnin tidak ada, maka digantikan oleh ini. Kalau ini nggak ada, maka digantikan oleh ukhtun syakikoh dengan syarat tidak ada abun, tidak ada jadun. Termasuk ini juga sama ya. Tidak boleh ada jadun dan juga abun, seperti itu. Kemudian kalau tidak ada, maka dia akan digantikan oleh ini jatah minal ab, jatah minal hanya saja bukan di 1/3-nya, tapi di 1/6-nya saja, begitu. Sampai di sini terpaham nggih? Setelah terpaham, maka ketika membagi warisan, nanti yang kita cari orang-orang ini dulu. Ada enggak? Kalau ada, nanti dicek konsekuensinya apa. Kalau ada ibnun, berarti generasi selanjutnya gugur semua. Kalau ada abun, berarti generasi dimulai dari akun syakik ini gugur semua. Kalau ada jadun, tidak ada ibnun, tidak ada ibnin, berarti nanti
yang akan gugur dimulai dari ibnu akhin syakik dan seterusnya. Kok cuman sini seperti tadi yang saya sampaikan, jika berkumpul dengan ikhwah syakikoh dan juga ikhwah li'ab, maka nanti akan ada bab tersendiri. Oke, saya kira ini sudah cukup jelas. Nanti kita akan lebih banyak praktek, insya Allah semakin nyantol ya. Semakin sering praktek, nanti semakin sering nyantol insya Allah. Ini ada sedikit yang ingin saya perbaiki juga. Ketika menyebut ibnu ibnin, itu jangan ibnu ibnun ya, tapi ibnu ibnin. Kenapa? Karena ini kan susunan idhofah ya. Mudhof ilaihnya harus dibaca jar. Kemudian ibnu akhin syakik ya. Ini juga jangan dibaca ibnu akhun syakikun. Nggak boleh. Bacanya ibnu akhin syakik ya, seperti itu. Ibnu akhin li'abin, ibnu amin li'ab, ibnu amin syakik, seperti itu. Nah, terus kemudian kenapa kok aminnya ditanwin, syakikinnya ditanwin? Karena mudhofnya itu berhenti sampai di sini sebenarnya. Ini naatnya ya, naatnya. Atau istilahnya penjelasan bahwa ibnu amin, aminnya itu adalah kandung gitu ya. Sampai di sini nanti supaya diperbaiki. Itu sebenarnya kecil sih. Tapi nanti kalau kebiasaan di depan muridnya ikut-ikutan lagi. Sama seperti kasus menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan itu begini. Menjawab salam. Assalamualaikum. Sebenarnya jawaban yang benar itu waalaikumsalam atau waalaikumsalam. Yang benar adalah waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Tapi yang paling umum adalah waalaikumsalam. Lah itu membuang al itu. Padahal al itu penting loh, itu al ma'rifat itu. Maksudnya salamnya itu salam milik siapa? Salamnya Allah. Semoga salamnya Allah kepada kalian. Kalau alnya dibuang, waalaikumsalam, nggak ada alnya, nggak ada waalaikumsalam. Maka yang terjadi adalah sama seperti salam-salam pada umumnya. Seperti selamat siang, selamat sore. Nggak ada bedanya kalau kayak gitu. Harusnya. Nah itu hal-hal kecil tapi antum perlu sedikit lebih perhatian lagi. Kita lanjut sekarang. Kita akan mempraktekkan ya. Sampai di sini dulu. Sampai di sini. Kita punya ahli waris ada banyak ini ya. Kita punya ada ahli waris banyak. Oh ya, diresmikan dulu. Sekarang materi kita adalah belajar menghitung bagian waris secara profesional. Jadi sebenarnya bisa sih. Misalnya antum kedapatan masalah pintunya 1/2, daudnya 1/4, kemudian ada ibnu-ibnin asobah. Ya sudah, hartanya berapa? Berarti kalau hartanya 12.000, pintunya 6.000, daudnya berarti berapa? 1/4 berarti 3.000, sisanya berapa? Sisanya 3.000 diberikan kepada ibu-ibu. Sebenarnya bisa. Yang suaranya noise coba di silent biar nggak mengganggu rekamannya nanti, maksudnya rekamannya supaya jernih nanti. Seperti itu, nggih. Oke. Ini adalah soal yang akan kita bahas. Ini adalah soal yang akan kita bahas. Coba perhatikan sekarang. Di sini siapakah yang paling dekat dengan mayit? Jawabannya adalah abun, umun, kemudian ibnun, bintun. Ini orang-orang yang tidak mungkin gugur, gitu ya. Karena ini adalah orang-orang yang tidak mungkin gugur, kita ngeceknya kemana? Ke yang paling kuat dulu, ke furu. Di sini ada ibnun. Ibnun bagiannya berapa? Asobah. Terus ibnu pintun 2 orang berapa? Asobah bil ghair. Abunnya berapa? Karena itu 1/6. Maaf Ustadz, karena kemarin ada permintaan supaya fokus ke suara saya. Saya biar mandiri dulu, biar yang lainnya bisa mengikuti. Kalau yang udah senior sepertinya gampang ini. Tapi kalau yang junior ada keluhan
ketika dijawab bersama-sama ternyata malah justru kesulitan. Jadi saya jelaskan perlahan dulu. Ibnun asobah, bintun 2 orang asobah bil ghair. Di sini orang yang tidak mungkin gugur selanjutnya adalah ab. Berarti abnya berapa sekarang? Oh, ab. Ab karena furuknya sudah ada yang mengambil bagian sisa, ya sudah berarti bagiannya adalah 1/6. Omnya berapa? Lihat ada furuk. Kalau ada furuk berarti 1/6. Pertanyaannya jaknya bagaimana? Oh, mahjub. Mahjub ya, gugur. Gugur. Akhun liaknya bagaimana? Ya sudah, mau ada ibnun berarti ya gugur ya. Wong ibnu ibni saja gugur sama ibnun, apalagi akhun liabin. Ukhtun lium apalagi. Siapa yang menggugurkan? Ukhtun lium dalam kasus ini yang menggugurkan adalah abun, jadun, ditambah lagi di sini masih ada furuk laki-laki ya, dan juga perempuan. Kemudian jatah minal di sini bagaimana? Oh, di sini ada berarti dia gugurnya oleh ya. Andai di sini tidak ada, dia dapat dia, karena abun tidak bisa memasukkan jatah minal Pintu ibnin, di sini sudah ada ibnun, pintu ibnin juga udah ambil asobah bil ghair, nggak ada sisa lagi, ya sudah mereka gugur. Sampai di sini kita dapatkanlah ahli warisnya itu terdiri dari ab, kemudian ibnun, bintun 2 orang, sementara yang lainnya gugur. Sampai di sini. Sekarang mari kita rapikan, kita buang yang tidak ikut terlibat di sini. Nah, bagian ab tadi berapa? 1/6, umnya 1/6, ibnunya asobah, bintun 2 orang asobah bil ghair. Pertanyaannya sekarang, KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 6. 6 diambil dari mana? 6 diambil dari ini ya, penyebut atau pembilang ini namanya, ya Allah saya lupa. Selanjutnya dari KPK 6 ini untuk abunnya berarti 6 kali 1 bagi 6 sama dengan 1 ya. Kemudian untuk umnya 1/6 juga ya. Kemudian sisanya 6 dikurang 1 kurang 1 sama dengan 4. Nah, sampai di sini kita lihat majmu' sihamnya 6 sama ya dengan KPK-nya. Berarti tidak ada aul, tidak ada rot. Berikutnya kita geser ke kanan, KPK-nya tetap 6. Kita punya PR nih, membagi 4 ini kepada ibnun, bintun 2 orang. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah ibnun ini kan 2 kepala, bintun 1 kepala, ini 1 kepala. Berarti ada berapa kepala? Oh, ada 4. Maaf, ini kok ibnunnya 2 kepala, bintunnya 1 kepala, bintun 1 kepala. Kok 1 kepala? Saya pakai istilah ada durus. Di kitab itu istilahnya ada durus, dihitung kepala. Kalau laki-laki kepalanya 2, kalau perempuan kepalanya 1. Tidak usah ditafsirkan. Yang jelas di sini mengikuti kaidah lidzakari mislu hadil unsayain, laki-laki mendapat bagian 2 kali lipat daripada perempuan. Pertanyaannya sekarang berarti berapa bagian ini? Oh, ada 4. Kalau 4 berarti sekarang 4 ini harus dikali 4 ya. Oh, kok 4 dikali 4? Enggak perlu dikali. Kenapa? Karena sudah jelas 2/4, kemudian 1/4, 1/4. Di sini ketemulah ya. Ibnun dapat jatah 2 dikali 4 dibagi 4 sama dengan 2 ya. 2 dikali 4 bagi 2 kali 4 bagi 4 sama dengan 2. Kemudian bintun 1 kali 4 bagi 4 sama dengan 1. Kemudian 1/4 juga ya. 1 kali 4 bagi 4 sama dengan 1. Sampai di sini berarti per orangnya bagiannya adalah 2/6, 1/6, 1/6. Kita geser yang dilengkapi, tinggal aja ya disesuaikan dengan majmu' siham. Kemarin sudah dibahas. Kemudian kita finalkan. Sebenarnya ini masih bisa disederhanakan ya. Dari 2/6 menjadi 1/3. 1/3 dari mana? 2 bagi 1 sama 2 bagi 2 sama dengan 1. 6 dibagi 2 dibagi 2 sama dengan 1. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sebenarnya 1/3. Tapi ini kita pakai angka apa adanya aja dulu. Selanjutnya ini bisa dipersentase. Persentasenya berapa? 1/6 itu sama dengan 16,7%. Ini ya,
Nah, kalau 2/6, 1/3 itu sama dengan 33,4%. Sebenarnya 33,33333 gitu ya, kita bulatkan. Iya, 333 berapa? Saya lupa. Antum bisa menghitung sendiri nanti. 1/6 sama dengan 16,7% seperti ini. Nah, sampai di sini sebenarnya untuk bagian-bagian ini sudah final ya, sudah akhir lah ya, sudah akhir. Asal sudah ketemu ini, maka selanjutnya tinggal selesaikan bersama dengan kalkulator gitu. Oke ya. Berikutnya kita coba di sini. Kembali lagi. Tadi kan udah silent ya. Ayo sekarang rame-rame. Rame-rame. Suaranya. Di sini kita punya ahli waris, abun, zaud, dan seterusnya. Manakah ahli waris yang tidak mungkin gugur? Zawuj. Zaud, abun, Ya, Abun. abun, kita ada Ibnu Benin. Ibnu Ibnin. jelas digantikan sama Ibnu Benin. Benin, bintu binin. sama pintu. Kalau seperti ini kita aja bagikan langsung bagian A berapa kira-kira? 1/6. 1/6. 1/6. Alasannya karena Karena ada furu. ada ibnun yang sudah mengambil bagian Asobah. baik. Asobah bil goir. Andai tidak ada ibnun, berarti 1/6 plus baki ya. Oke, zaudnya berapa tadi? 1/4. Alasannya karena Karena ada furu. di sini ada akhun syakik, ada akhun lium. Bagaimana nasibnya? Mahjub. Mahjub. Siapa yang memahjubkan akhun syakik? Bintu Ibnu Benin Ibnin. sama Ibnu Benin. Bukan pintu ibnin ya, tapi Ibnu Ibnin. Benin. pintu ibnin itu mendapatkan asababil khair karena bersama dengan Ibnu Benin. andai tidak ada ibnu ibnin, pintu ibnin bukan asababil khair, yaitu antara 2/3 atau 1/2. Termasuk juga yang memajubkan akhun syakik adalah abun. Begitu ya, paham? Oke, selanjutnya akhun lium, bagaimana nasibnya? Mahjub. Mahjub oleh siapa? Abun sama furu. Oke, mahjub oleh abun termasuk juga oleh furu. Huruf. Kemudian di sini ada jadah minal ab dan juga jadah minal menggantikan ini ya. Pertanyaannya ada nggak ini yang memahjubkan? Ada. Nah, jadah minal ab termahjub Termahjub oleh abun. mahjub oleh abun. Jadah minal mahjub Tidak. Dan tidak. 1/6. Oh iya, jadah minal tidak mahjub ya, dia dapatnya 1/6. Ingat formasinya, abunnya di sini, umnya di sini, jadahnya di sini, jadahnya di sini, jadahnya di sini. Untuk ab itu memahjubkan jadah minal ab saja, sementara memahjubkan jadah minal ab dan juga jadah minal Dan di sini kasusnya hanya ada ab saja, maka tidak ada garis mahjub ke jadah minal jadah minal umnya dapat, sementara jadah minal abnya gugur. Kita eliminasi yang tidak berkepentingan supaya lebih mudah seperti ini. Oke. Kita selesaikan secara manual aja ya. Lainnya enggak saya jalankan, nanti di akhir aja dijalankan. Di sini ada ini pembilang apa penyebut ini saya suka lupa. Yang di bawah penyebut. Penyebutnya ada 4 dan 6. Berapa angka yang bisa dibagi 4 dan 24. 24. 12 bisa sih? 24. 12 bisa. 12. Terkecil ya, yang terkecil ya. 24 bisa, tapi 12 juga bisa. Kalau ada yang kecil ngapain yang besar begitu ya. Matematika itu semakin sederhana semakin gampang. Kemudian langsung saja kita bagikan untuk zaud 12 kali 1 bagi 4 sama dengan 3. 12 kali 1 bagi 6 sama dengan 2. Ya, untuk jadah minal 2. Kemudian untuk ibnin dan seterusnya sisanya ada 5. 14 kurang 3.
3, 5, 7 ya. 12 dikurangi 7 sama dengan 5. 5. Pertanyaannya sekarang 5 ini dibagikan kepada ibnu ibnin dengan bintu ibnin. Caranya adalah menghitung Dua kepala. kepala. Bintu Kepala. ibnu ibnin punya 2 Dua, bintu ibnin 1. 1. tiga, Ada berapa? Ada 3. lebih. Kalau ada 3, bisa nggak 5 dibagi 3? Oh, Tidak bisa. kalau tidak bisa berarti harus di tas Di tasheh. taskeh ya. Taskehnya gimana? 15. Kalikan Dikali 3. semuanya. 12 dikali 3, 3 dikali 3, 4 dikali 3. Sebentar, ada keringatnya. Kemudian 2 dikali 3, 5 dikali 3. Ketemunya berapa? 12 kali 3? 36. 36. 36. Oke. Apa ya? 36, 24. Iya, terus. Iya, Ustaz. Nah, saya agak loading malahan. 3 kali 3 dapat dengan 9. 9, 2 kali 3, 6, 15. 5 kali 3, 15. 15. Oke. Bisa nggak 15 dibagi 3? Oh, Bisa. Nah, kalau tidak ya sudah. Berarti ini ibnu ibnin 2 per 3, bintu ibnin 1 per 3. 3 dari mana? 3 dari ini ya. Kepala. 3 dari jumlahnya ini. Cuman kayak gitu. Maka 15 dibagi 3 dikali 2 sama dengan 15 dibagi 3. 10. Nah, 10. 15 dikali 1 bagi 3 sama dengan 5. Oke. 6 kita seret, 6 kita seret, 9 kita seret, 36 kita seret. Jumlah akhir harus 36 ya. 36. 9 tambah Pas, 6, 15 tambah Pas, 6, Ustaz. tambah 10, tambah 5, 36. 36. Masalah. Oke. Selanjutnya bisa kita sederhanakan ya. Berarti ini 9-nya 9 per 36. 1 per 4. 6. 6 per 36, 10 per 36, 5 per 36. Oke. Bisa nggak disederhanakan? Bisa. Saya? 4, 9 dan 3 per 6 itu sama dengan 1 per 4, 9, 1, 36 dibagi 9, 4. Sama kan balik asalnya. 6, 1 per 6 bagi 6, 6. 1, 36 dibagi 6, 6, 6. 6 bagi 6. sama 1 per 6. Kemudian 10 per 10, 3, 6, Sama-sama bagi 2. 3. sama-sama bagi 2 ya. Bagi 3 nggak bisa, 10. 2 per Bagi 2. 18, Bagi 2, 2 per Bagi 2, 5. 1 per 5, 9, 5 per 5 per 18. 18. 11. 5 per 18 bisa disederhanakan lagi? Bisa. Nggak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa, 18 nggak bisa dibagi 5 ya. Tidak, soalnya 5-nya bilangan prima. Bilangan prima apa ya? 35, 5 dibagi 36, nggak bisa ya? Tidak bisa. Nah, berarti 5 per 36. Ya, ini hasil akhirnya. Misalnya hartanya berapa? 10 juta, udah aja. Tinggal suruh AI yang menyelesaikan. Ini bagiannya, ini hartanya. Tolong diselesaikan. Gaya lama. Gaya baru deh, bukan gaya. Kalau gaya lama pakai kalkulator. Kalau gaya sekarang pakai AI. 2. Itu cara memanfaatkan AI ya. Jangan tanya, ini bagiannya berapa? Enggak, jangan gitu. Sesat dia. Pasti dia akan menyesatkan dia. Antum tanyanya, kalau ini bagiannya sekian, ini hartanya sekian, dapatnya berapa lah. Itu nanti dia pasti benar dia. Itu ya. Oke. Oke, masih banyak soal-soal yang akan kita bahas. Sampai di sini, ini tadi yang disebut dengan tashihul mas'alah ya. Mentashih mas'alah. Sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Mohon izin masuk, Ustadz. Ya, silakan. Yang kemarin, yang barusan tadi, Ustadz, yang terkait pola persenan tadi, Ustadz. Kami belum. Oh, itu. Mungkin itu kan gimana itu caranya itu? Cara mempersenkan itu tuh. Ya, yang barusan tadi. Coba begini Ustaz. Antum pakai kalkulator ya? Belum.
Buka kalkulator coba. Oke, siap. 1 dibagi 4 itu sama dengan berapa? Sudah bisa. 0,25 ya. 0,25. 0,25. Terus Oh, dikali gitu. 100. Cara mempersentasekan berarti ini tinggal dikali 100. 100. Oh, iya, siap. 0,25 dikali 100 sama dengan 25%. nah 25%, seperti itu. Siap. 1/6 sama seperti tadi. 1 dibagi 6 sama dengan berapa Ustaz? 0, berapa itu? Langsung aja pakai kalkulator. Kalau pakai otak agak ini lalat ini. Saya pun juga kesulitan kalau pakai otak saja. 0,16. 0,16. Berarti ketemunya adalah 16%. 16%. Ya? Siap. Paham tuh? Fahimna, Palestina. Oke. Ada yang lain? Ustadz, saya bertanya, Monggo. misal di bagian ahli waris itu tidak ada yang asoba, Ustadz. Terus pembagian hartanya langsung, misal hartanya 10 juta, langsung aja dibagi 1/4, 1/6, 1/6 gitu, apakah boleh, Ustadz? Bisa, tapi kalau udah jelas. Kalau ini kan nggak ada masalah ya dalam hitungan ini. Ini nggak aul, nggak mengalami rot. Bisa saja 10 juta dibagi 1/4, dibagi 1/6, 1/6, sisanya diberikan ke sini langsung aja dibagi antara ibnunnya berapa tadi? 2/3, 1/3. Bisa saja. Itu jalan pintas. Tapi sebelum ke jalan pintas, yuk paham dulu dong cara ini ya. Yang lain masih ada? Alhamdulillah. Cerah ya? Oke. Ini tadi kalau kita mengikuti slide-nya, cara begini kerjanya. Oke, kita lanjutkan. Ini masih ada berapa soal ya? Oh iya ini. Sekali lagi ya. Minta rame-rame atau minta saya sendirian? Yang Terserah, kemarin? Sendirian. Sendirian aja? Sendirian. Nah, sendirian dulu ya. Antum sementara mustami' saja. Di sini kita akan membagi lagi bagian waris. Sebelum membagi kita cek dulu siapa yang paling dekat dengan mayit. Yang pertama ada kemudian ada zaud, kemudian ada bintun 2 orang, kemudian ada ibnin, iya sih, tapi itu pengganti ibnun ya, pengganti ibnun. Kita cek dulu bagiannya Bagiannya berapa? Oh, bagiannya adalah 1/6. Alasannya kenapa? Cek. Karena ada furu ya. Ada furu. Belum lagi di sini juga ada ikhwah 2 orang. Oke ya. Bagian zaud berapa? 1/4. Kenapa? Karena ada furu. Kemudian ibintun 2 orang. Ada ibnun enggak? Oh, enggak ada. Berarti kalau 2 orang enggak ada ibnun, berarti bagian pasti. Di sini ada 2 orang, berarti 2/3 ya. Kalau 1/2 berarti 1 orang. Selanjutnya kakek. Gimana kakek? Nanti dulu kakek, kita cek dulu di sini ada enggak furu'nya dapat asobah? Oh ada. Ada ibnun. Ibnin menggantikan ibnun. Di mana dia bagiannya adalah sisa, pintu ibnin bagiannya adalah asobah bil ghair. Sehingga di sini opsinya untuk kakeknya adalah 1/6. Kemudian amun syakiknya bagaimana? Oh, di sini ada ibnun. Belum lagi di sini juga ada kakek. Andai tidak ada ibnun pun ada kakek. Ya sudah amun syakiknya gugur. Akhun syakik, ada ibnin. Ya sudah berarti gugur. Ukhtun syakikoh, akhun syakik saja mahjub apalagi perempuan. Sampai di sini kita dapatkan ahli warisnya adalah orang-orang yang sudah kita berikan bagian. Kita geser ke kanan. Kita eliminasi yang tidak berkepentingan. Seperti ini. Berikutnya kita berikan bagiannya. Di sini penyebutnya ada 4, 6, dan 3. Berapa KPK atau kelipatan persekutuan terkecil yang bisa dibagi 4, 6, dan 3? Jawabannya adalah 12. 12 bisa dibagi 4? Iya.
Bisa dibagi 6, iya. Bisa dibagi 3, iya. Yang paling terkecil, iya. Sehingga keputusannya adalah KPK-nya 12. 12 kali 1 bagi 4 sama dengan berapa tadi? 3. 12 kali 1 bagi 6 sama dengan 2. Ini sama aja ya untuk ohmnya 2. Selanjutnya 12 kali 2 bagi 3. Berapa? 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8. Kita cek berapa jumlahnya? 3 tambah 2, 5. Tambah 2 berapa? 5 tambah 2, 7 ditambah 8. Loh, 15. Kok 15? Ya jumlahnya 15. Kalau 15 dengan KPK 12 berarti masih ada sisa enggak? Oh, enggak ada. Kalau enggak ada berarti udah ini gugur, kehabisan stok. Ibnu Ibnin dan Bintu Ibnin kan nunggu sisa. Namanya juga sisa. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau enggak ada ya masya Allah gitu kan. Selesai urusannya. Mereka enggak jadi dapat bagian. Kalau seperti ini bagaimana? Ya sudah, kita geser. Selanjutnya kita abaikan KPK, kita gunakan majemuk sihamnya berupa 15 ini yang kita pakai untuk membagi. Cuman sebelum membagi kita cek dulu. Di sini kita perlu membagi 8 antara bintun berdua. Kalau seperti ini kan satu orang satu ya, langsung aja 8 dibagi 2, satu orangnya 4 ya. Kita geser, ini bintunnya 4, ini 4, ini 2, ini 3. Berarti kesimpulan akhirnya adalah untuk Zaud 3/15, 2/15, 15, 2/15, 4/15, 4/15. Oke, kita sampai di sini dulu sehingga jumlah akhirnya adalah 15/15. Begitu ya. 3 tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 4 adalah 11, tambah 4 adalah 15. Kita selanjutnya adalah sederhanakan. Bisa nggak disederhanakan? Oh bisa. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Ya. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Berarti untuk zaudnya 1/5. Jadunnya sama ya? Oh enggak sama. 2 dibagi 2 bisa, tapi 15 dibagi 2 enggak mungkin. Ya, ini bisanya dibagi 3. Sehingga di sini untuk jatuhnya tetap 2/15. Kemudian untuk umumnya sama ya, 2/15. Kemudian 4/15 bisa disederhanakan? Oh enggak bisa, ya sudah. 4/15. Ini 4/15. Inilah hasil akhirnya dalam kasus yang namanya aul. Jadi ketika majemuk sihamnya melebihi jumlah asal masalah atau jumlah KPK, ini namanya aul. Gitu. Dan kalau terjadi ini, sampean nggak perlu lagi memperhatikan asal masalah, langsung saja gunakan majemuk sihamnya. Ini namanya asal masalah. Ini namanya sahmun ya. Kalau bingung sahmun, lupa sahmun, pokoknya ingat-ingat saham. Saham itu kan sama dengan bagian-bagian kepemilikan. Kalau 15 namanya majemuk, 15 ini, jumlah ini namanya majemuk siham. Oke. Sampai di sini kita komunikasi dulu. Ada yang masih kebingungan atau ingin ditanyakan, silahkan. Tanya Ustaz. Nah, monggo satu-satu dulu. Yang Kalau perempuan. misal ahli waris misal cuman binti ya, binti kan nggak bisa jadi asobah gitu nggih? Betul. Jadi misal harta warisannya 100 juta, terus cuman punya anak perempuan 1 doang, itu Ya. berarti nggak bisa jadi asobah nggih? Nanti itu namanya kasus serat. Udah ke depan aja pikirannya, berarti cerdas sekali ini. Anaknya udah ke sana. Ya, sebentar ya, nanti kita bahas itu. Iya, siap Ustaz. Yang lainnya ada? Tidak ada. Mohon maaf, Ada Ustaz. Oh iya, moga. Ini Ustaz, yang mungkin nggak Ustaz, Ibnu sebagai asobah nggak dapat gitu Ustaz? Kalau ibnun nggak mungkin. Karena kalau ada ibnun, bagiannya bintun itu bukan 2/3.
tapi ikut-ikut asobah bil ghair. Bil ghair. Dan itu pembagiannya antara apa namanya perhitungan kepala, di mana bintunya 1, ibnunya 2, nggak mungkin gitu. Ini hanya terjadi pada ahli waris yang pengganti-pengganti itu. Gitu ya. Nah, Ustaz. Oke. Masih ada? Ustaz, Nah, silakan. yang terkait aul ini berarti untuk majmuk sihamnya berbeda atau nilainya beda dengan asal masalah. Itu Betul. apakah mutlak untuk misalkan untuk contoh selain 15 itukah nanti mutlak digunakan misalkan bagiannya 3/16 semuanya harus gitu ya mutlak Ustaz ya? Sebentar, saya kurang bisa memahami. Nah, nyun saya Ustaz ngapunten. Ah, Untuk kasus aul itu majmuk siamnya kan 15. Sedangkan asal masalahnya adalah 12. ya. Apakah ketentuan untuk majmuk sihamnya dalam kasus aul ini harus tetap dipakai? Maksudnya itu mutlak digunakan? Iya, betul. Harus digunakan. Karena kalau tidak digunakan nanti jonjeng. Misalnya antum tetap pakai 3/12. 3/12 itu kan sama dengan 1/4. Dan itu nanti menyebabkan harta yang dibagi berkurang. Paksa saja coba. Misalnya 12 juta. 12 juta. 12 juta dikali 1/4 sama dengan berapa juta? Itu berarti 3. 3 juta. Kemudian dikali 1/6 2 juta. 2 juta. Ini berapa? 8 juta. Ini kalau dijumlahkan nanti berapa? 15. Sementara hartanya cuman 12 juta. Kan nggak selesai. Oke. 3 jutanya kemana? Mana 3 jutanya ini? Kemana Siap. ini didapatkan begitu? Nah, ini yang dulu pernah dikritisi sama orang-orang ateis itu. Masa gini cara Tuhan ngitung bagian-bagian kayak gini apa? Ini kan bagiannya sudah ditentukan sama Allah, tapi kenyataannya yang dibagi nggak sama dengan yang ditentukan. Allah sendiri cara baginya juga nggak pas. Ada yang ngomong kayak gitu. Ya logika saja, logikanya begini. Masa iya Allah itu suruh menjelaskan sampai sedetail ini, terus apa gunanya manusia dikasih otak, kan kayak gitu jawabannya. Gitu ya. Nah, ini Ustaz, satu lagi Ustaz. Iya. Untuk katakanlah untuk contoh siham 2/3 ini untuk perkaliannya misalkan dengan 6. Tadi saya dengar jenengan itu 6 dikali 3 dibagi 2 nggih. 6 dikali 3 dibagi. Misalkan contoh nggih. Itu Ustaz, mboten Ustaz. Tidak 6 kali 2 bagi 3 mboten nggih? Bisa dibalik. Bisa dibalik. Apa beda? Enggak beda Ustaz. Dalam? Kalau misalkan dibalik beda Ustaz. Misalkan 6 per nggih. 6 kali 2 sama dengan 12. Dibagi 3 sama dengan ada 4. Nah, 4 ya. Yeah. Balik sekarang. 6 dibagi 3 sama dengan 18. 6 dibagi 3. Oh, 6 dibagi 3 ada 2. 2 dikali 2 4. Sama ya? Sama. Dibagi dulu kemudian dikali atau dikali dulu kemudian dibagi hasilnya sama. Oke, siap. Cuman cara misalnya kalau yang dibagi adalah 24 dan 24 ini ke sini mau dikali 2 kan repot. Nah, kita ambil jalur pintas gitu, cari yang mudah gitu kan. Oh gitu. Okay, jadi tidak harus dikali dulu lalu dibagi, tidak harus dibagi dulu lalu dikali juga bisa. Begitu nggih? Oke. Ini kalau slide-nya dimainkan seperti ini hasilnya. Siap. Oke. Taruh tak screenshot Ustaz. Dalam? Saya fotonya. Materinya ada di di Google Drive itu. Antum tinggal download aja. Tinggal download lalu dimainkan. Tapi silakan kalau mau dipoto. Bentar Ustaz. Oke. Biar kalau buka galeri langsung ingat. Oke. Kita lanjut.
Ini kok langsung ke sini ya? Tuh. Slide-nya ini karot ini. Sebentar, saya tanya. Ini mau latihan dulu atau lanjut? Latihan, Ustaz. Latihan. Latihan dulu, oke? Oke. Kalau mau latihan dulu, silahkan ini dikerjakan. Kita kasih waktu 10 menit cukup ya? Cukup. Cukup, monggo. 10 menit. Silahkan dikerjakan. Hartanya 48 juta. Jawabannya dikirim kemana ya, Tat? Ke grup. Kalau barang-barang kayak gini di grup aja. Oh, siap. Dalam. Sana ya, api masih sibuk.
Nanti. Sudah ada jawaban masuk dari Usama Farhad dari Surakarta. Jangan ngintip jawaban kawannya ya. Saya cek dulu. Ustadz Usama, alhamdulillah clear. Alhamdulillah. Sepertinya suka jalan pintas ya. Nggak mau ribet. Ada yang kurang Ustaz, prosesnya. Kalau? Ada yang kelewatan prosesnya. Atau tidak seperti yang saya jelaskan. Tapi bagus bener. Kalau bisa jalan pintas berarti malah udah paham itu. Jawaban masuk dari Ibu Siti Fatona. Ini beliau dari Cirebon ya, dari Cirebon. Ibu Siti Fatona, jawabannya benar. Jawabannya benar, Bu. Cuman untuk ahli warisnya nggak akurat seperti soal. Ada yang kelewatan. Gitu. Di situ ada bintu ibnin, tidak diikutkan. Kasihan Oh sekali. iya. Nggak ikut-ikut. Oke, siap. Diulang lagi, Ustaz. Tapi sahih, benar, udah benar. Oke. Oke. Yang penting substansinya udah dapat, udah alhamdulillah. Baca suwun, Ustaz. Oke. Ustadz Hasbi dari Palangkaraya. Ini dari Kalimantan. Di sana jam berapa sekarang, Ustadz? Pakai WIS apa pakai WIB di sana? Pakai WIB, Ustaz. Pakai WIB. Oke, 9:30. 9:30. Oh ya sama. Jauh-jauh 1/8. Oke, alhamdulillah sahih. Alhamdulillah. Oke. Ilmiah Gresik ini perempuan apa laki-lagi ya? Saya lupa. Ya, Perempuan, Ustaz. oh iya, Ustazah Ilmiah. Maaf. Saya masih itu, Ustaz, masih 20 tahun. Iya. Dari Gresik ini ya. Oke, Ustaz. Ada yang perlu dikoreksi. Coba perhatikan, diamati bintu ibnin. Dalam kasus itu seharusnya bintu ibnin dapat berapa, Ustazah?
Ayo diingat-ingat. Oh, 1/6 ya, Tat? Wah, itu ya. Ih, Oke, cuman di situ letak masalahnya. Sebentar saya cek sistem penghitungannya. Sistem penghitungannya benar, cuman di bagian pintu ibnin tadi belum dikasih bagian. Kasihan sekali, ada tapi nggak dikasih. Oke, selanjutnya dari Ustazah Alif Imamatul Batam itu hampir ya, sampingnya Singapura ya. Oke, Ustazah. Ada orangnya. Ya, oh, ini model langsung. Sebentar. Ustazah. Ada orangnya Imamatul, Alif Imamatul? Abun itu seharusnya 1/6 plus bagi enggak? Harusnya ada baginya ya. 1/6 plus sisa karena furuknya hanya perempuan. Kalau di situ ada ahli waris laki-laki, baru abunnya 1/6 saja. Begitu nggih Ustazah nggih? Terus kemudian itu bintu ibnin 1/6 bagaimana 8.500.000 dari mana itu? Coba nanti dihitung lagi nggih. Nur Khalifah Serang Banten. Oh, Ibu Alif di mute dulu bisa, soalnya suaranya rame. Sepertinya di sana ada hujan atau ada apa gitu alatnya. Ustazah Siti Nur Khalifah dari Banten. Ini kotanya Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Alhamdulillah sahih Ustazah. Ini saja, ini sama dengan yang tadi, suka jalan pintas juga ini. Ustaz Khairul Anam dari Jakarta. Ya, Ustaz Khairul Anam sahih. Pun. Untuk selanjutnya nanti kita koreksi bareng-bareng ya. Untuk nanti saya koreksi lagi ya. Silakan yang belum dikirim nanti dikirim. Sementara stop dulu. Kita lanjutkan untuk mengerjakan soal supaya nanti sampai erat ya, Oke. Untuk mengerjakan ini sangat mudah. Antum sepertinya sudah tahu ya bahwa bahwa untuk zaujah di sini dalam kasus kita ini ada zaujah ini tidak mungkin gugur, bintun tidak mungkin gugur, abun juga tidak mungkin gugur ya. Kemudian zaujah di sini bagiannya adalah 1/8, alasannya karena ada furu ya. Kemudian bintun sendirian maka bagiannya adalah 1/2. Bintu ibnin karena bintun mendapat 1/2 dan tidak ada ibnu ibnin maka bintu ibnin mengambil 1/6 ya. Kalau bintun 2/3 maka bintu ibnin enggak dapat sama sekali, tapi karena bintun 1/2 maka bintu ibnin 1/6. Untuk abnya di sini lihat furuknya, furuknya hanya perempuan saja. Berarti abnya bisa mengambil 1/6 plus bagi. Tadi ada di tulisan asobah ya. Sebenarnya tidak salah, cuman di sini perlu juga saya jelaskan. Asobah itu sebenarnya artinya adalah orang mendapatkan asobah, ya. Asobah itu artinya orang yang mendapatkan bagian sisa. Kalau bagian sisanya itu sebenarnya taksib. Salah ketik. Bagiannya untuk bagian sisanya itu sebenarnya namanya adalah taksib, pakai masdarnya. Gini. Nah, taksib ini
taroduf atau beda kata tapi sama makna dengan bagian, yaitu sama-sama sisa. Begitu nggih? Jadi tidak bisa 1/6 plus asobah, nggak bisa. 1/6 plus taksib, begitu yang benar secara bahasa. Itu saja. Terus kenapa kok selama ini pakai istilah asobah? Biar gampang aja. Nanti di akhir kita luruskan ya. Sebenarnya teks-teks yang seharusnya salah tapi diperbaiki. Berikutnya akun sakit bagaimana? Ya karena ada abun di sini yang mengambil sisa, ya sudah mahjub ya dia. Jatah minal ab, ya karena ada abun maka dia mahjub. Sampai di sini ketemulah bagiannya ada 1/2, ada 1/6, ada 1/6 plus bagi dengan penyebutnya 8, 2, dan 6. Berapa KPK-nya? KPK-nya jelas 24. 24, maaf ketinggian ya, kurang tinggi ya. KPK-nya 24. Yang masih mengerjakan coba fokus ke depan dulu ya. Nanti saya koreksi nanti. 24 kali 1 bagi 8 sama dengan 3 ya. 24 kali 1 bagi 2 sama dengan 12. 24 kali 1 bagi 6 sama dengan 4. 24 kali 1 bagi 6 sama dengan 4. Sisanya berapa? 3 tambah 12 15, tambah 4 19, tambah 4 23. 24 dikurangi 23 sama dengan 1. Satunya itu adalah sisanya ya. 24 min 23 sama dengan 1. Nah, 1 ini sisanya. Sisanya kita berikan kepada abun yang ini, gitu ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 3/24, 12/24, kemudian 4/24. Iya, benar ya. Untuk abunnya 5/24, gitu. Selanjutnya di sini yang terakhir adalah disederhanakan. Bisa nggak disederhanakan? Bisa. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 24 dibagi 3 sama dengan 8. 12 bisa dibagi 12? Bisa. 12 bagi 12 1. 24 bagi 12 2. 4 dengan 24. Gimana ini penyelesaiannya? Oh iya bisa. 4 dibagi 4 sama dengan 1, 24 dibagi 4 sama dengan 6. Kemudian 5 dan 24 ini tidak bisa ya, karena 5 ini bilangan apa namanya itu? Bilangan prima ya. 24 dibagi 5 juga nggak bisa, berarti sudah 5/24. Sampai di sini ketemu, tadi hartanya berapa? 48. 48 juta. Jenis konflik yang HP-nya siapa yang bunyi ini HP-nya? Itu 8 kali 48 juta. Nah, coba di-silent ya. Penyelesaiannya tinggal sama kalkulator ya, sama kalkulator udah selesai ini, pasti benar. Kalau di sininya udah benar, pasti hartanya insya Allah benar begitu. Kita lanjutkan, tapi bukan soal yang kedua. Kita materi biar apa namanya itu? Biar nanti soal-soal latihan itu kita kirim aja ya. Kita mau ke rot. Kasus rot ini ya. Sekarang jam berapa? Hampir jam 10 ya. Kita sampaikan jam 10, nggak ada masalah? Oke. Lanjut besok aja Ustaz. Besok aja Ustaz, ngapunten. Halo? Besok aja Ustaz. Ngira terus yang lainnya Ustaz. Ngapunten. Karena Bapak ini. Enggak. Tapi untuk menyinggung jawaban dari pertanyaan Ibu tadi. Bagaimana jika misalnya ada bintun? Nah, ini namanya kasus rot, Bu. Kasus rot. Siap. Kasus rot ini, dalam kasus ini bintun sendirian itu kan bagiannya 1/2. Secara teknis, kalau hartanya adalah 10 juta, berarti bintun ini bagiannya berapa? 5 juta. 5 juta. Masih ada sisa berapa? 5 juta. 5 juta. Terjadilah perdebatan, 5 juta ini dikasih ke mana? Apakah diberikan kepada Dzawil Arham
atau dikembalikan kepada ahli waris. Ada hadis yang menjelaskan suruh kembalikan ke ahli waris saja. Nah, ini namanya rod ya. Rodun itu artinya kembali ya. Bukan wawu ya ini, dal ini ya. Rodun. Ini bukan saya ya, dal. Rodun, rod ini dikembalikan kepada si pintun, sehingga di sini 5 juta plus 5 juta sama saja dengan 10 juta. Ini namanya rod. Nah, rod ini nanti akan cukup rumit kalau misalnya di sini dikasih zaujah. Nah, ini agak panjang nanti. Nanti akan kita bahas panjang kali lebar besok ya, besok. Oke. Nanti kita akan membahas rod, aul, aulnya sudah tadi ya. Jadi besok kita maksudnya rod, akdaria, kemudian jadnya besoknya lagi, gitu ya. Oke. Sampai di sini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat terpahami dengan baik. Amin. Kirim yang belum terkoreksi akan saya koreksi. Kalau ada salah nanti akan beri suruh perbaikan, gitu ya. Rekaman bisa diakses. Kalau pengen langsung akses nanti saya kirim via link TLDV itu. Kalau nanti di sana bermasalah, nanti tunggu saja di YouTube saya upload di sana. Oke. Sebelum saya tutup seperti kemarin, coba saya tanya, ada nggak yang minta penataran tambahan untuk materi malam hari ini? Kalau ada yang minta, silahkan angkat tangan, akan saya berikan jam tambahan. 1. Oke, kalau sudah ada, oke. Yang lainnya silahkan nanti pamit. Sementara saya akan memberikan penataran tambahan untuk yang merasa belum tuntas dengan materi yang tadi. Nggak ada masalah, waktunya saya juga free. Kalau antum free ingin mengikuti lanjut, silahkan angkat tangan. Saya tanya bagian mana yang masih bermasalah, nanti saya jawab satu persatu, kita ulas ulang. Oke ya? Untuk yang tidak mengangkat tangan, saya anggap sudah bisa memahami dengan baik. Mudah-mudahan pertemuan ke depan semuanya tetap istiqomah ya. Hari ini ada post-test karena saya tidak sempat bikin. Tadi baru bikin itu masih 2 soal. Kemungkinan nanti 5 soal dan itu bisa terjawab. Nanti saya share kalau malam hari ini selesai. Kalau nggak selesai malam hari ini berarti besok ya saya nge-share-nya. Karena soal yang selanjutnya itu akan lebih sulit lagi. Sebenarnya nggak sulit sih, cuma dibikin lebih detail lagi aja. Untuk jawabnya perlu mikir lama. Cukup 5 soal nanti, mudah-mudahan semuanya bisa menjawab. Oke, bagi yang tidak mengangkat tangan, saya ucapkan terima kasih untuk malam hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengangkat tangan. Ayo kita diskusi dulu. Dimulai dari siapa ya? Alif Mutakin. Alif Mutakin ada masalah? Silakan sampaikan. Iya, Ustadz, saya ada kendala di ketika pembagian asoba Oke, asoba. atau pembagian harta waris. Ketika di asoba niku saya ada kebingungan. Mungkin ada pengulangan penjelasan atau contoh misal. Kebingungannya di bagian mana? Seperti Atau misal asoba? hartanya misal 10 juta, nanti yang laki-laki dapat 2 kepala. Nanti yang perempuan dapat 1 kepala. Nah, itu pembagian di presentasenya nih kukulo yang gitu. paham. Oke. Kita bikin soal sederhana dulu ya. Jadi ada bintun ya, kemudian ibnan ya. Kita bikin soal misalnya harta yang perlu dibagikan adalah 12 juta. Untuk membagi ini, maka 12 juta ini sebelum kita bagi kita lihat dulu perbandingannya. Di sini ternyata bintunnya lidakari mislu hadil unsayain. Perempuan bagiannya 1, laki-laki bagiannya 2. Gitu ya. Yeah. Seperti ini berarti seandainya hartanya bukan 12 juta, tapi 3 juta. Ya, tapi 3 juta. Berarti bagian bintunnya berapa, Bu? 1 juta. Hah? 1 juta. 1 juta. Laki-lakinya? 2 juta. 2 juta. Dan
Sampai di sini paham? Iya, paham. Terus bagaimana kalau 12 juta? Nah, kita hitung pakai kalkulator ya, mulai agak rumit. Dengan cara bagaimana? Kita tahu ini kan 1 tambah 2 sama dengan 3. Berarti dalam kasus ini bintunnya adalah 1/3, ibnunya adalah 2/3. Begitu Bu ya? Nah pertanyaannya berapa 12 juta dikali 1 bagi 3? 4 juta. Nah 4 juta ya. Oke. Sekarang 12 juta bagi 3 kali 2 sama dengan? 8 juta. Nah 8 juta. Berarti ketemunya berapa Bu? 12 juta. Nah, Oh, nggih. Oke. Nah, sekarang yang dibagi bukan harta, tapi saham dulu. Dalam kasus di sini ada zaud ya, zaud, kemudian ada bintun, kemudian ada ibnun. Kalau seperti ini zaud bagiannya berapa, Bu? 1/4 karena ada furu. Bintunnya asobah bil ghair, ibnunya asobah bil ghair. Sampai di sini kita geser. Oh ya, asobah binafsi ya. Salah tulis ya. Asobah binafsi. Kita geser. KPK-nya berapa? Oh, penyebutnya cuma ada 1/4 ya, sudah 4. 4 dikali 1 bagi 4 sama dengan 1. Sisanya berapa? 3. Kalau tadi kita membagi harta, sekarang kita membagi saham. Bagaimana supaya 3 ini bisa dibagikan kepada bintun dan ibnun? Nah, bintun berapa kepala tadi? 1, ibnunnya 2. Nah, berarti jumlahnya berapa? 3. Nah, kalau seperti ini berarti bintunnya 1/3, ibnunnya 2/3. 3 dikali 1 bagi 3 sama dengan? 1. 3 dikali 2 bagi 3 sama dengan? 2. Tinggal kita seret seperti ini. Berarti 4. Di sini jumlahnya adalah 4. Gitu. Paham? Oke. Oke. Sekarang coba kita bikin yang agak rumit. Nah, oke. Tambah didik-didik. Nah. Gini. Misalnya di sini bintunnya ibnunnya kita tambah 1 Bu. Ibnun. Kalau seperti ini berarti zaud ini tetap 1/4 ya. Nggih, 1/4. Ini asobah bil ghair, ini asobah. Ya. Oke. Kemudian KPK-nya tetap 4 diberikan kepada zaud 1, sisanya 3. 3 dah. Nah, kalau sisanya 3, pertanyaannya gimana cara baginya? Di sini bintunnya punya 1 bagian, ibnunnya punya 2 bagian, ibnunnya lagi punya 2. Berarti ada berapa bagian? 5. Nah, berarti bintunnya 1/5, ibnunnya 1/5, 2/5. Pertanyaannya, bisa nggak 3 ini dibagi 5? Bisa. Kalau tidak bisa, maka solusinya adalah ditasheh atau diperbesar dengan cara dikali 5. Karena penyakitnya kan 5 ini ya. Oh, nggih. 5, 1 kali 5, 3 dikali 5. Ya, gitu. Berarti 4 kali 5 sama dengan 20. Ini 5, 15. Jumlahnya 20? Ya. Sekarang PR-nya kita bagikan. 15 bisa dibagi 5? Bisa. Bisa dibagi yang ini. Selanjutnya 15 diberikan kepada bintun sebesar 1/5. Berarti 15 kali 1 bagi 5 sama dengan? 3. 3 untuk bintun. Itu ya. 3 untuk bintun. Kemudian 15 kali 2 bagi 5 sama dengan? 15. 15 bagi 5 aja dulu sama dengan? Oh, 6. 3 dibagi dikali 2 sama dengan 6. Begitu ya? Oke, 15 bagi 5, 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti anak laki-laki dapatnya 6, anak perempuan dapatnya 3. Jumlahnya 15 enggak ini? Nggih, kami. Nah, 5 tinggal kita seret gitu. Nah, selesai.
Gampang kan? Berarti sekarang untuk zautnya adalah 5/20. Nah, 20. 5/3 tambah 6 tambah 6 itu 20 ya. Berarti zautnya adalah 5/20. 3/20 ini per 20 ini per 20. Ini kan angkanya gede-gede nih. Kita sederhanakan bisa enggak? Bisa. Bisa. Bisa enggak 5 dibagi 20? Bisa ya? Bisa dapat 4, 1/4. Oke, 1 per 5 bagi 20. 20 bagi 5, 4 gitu ya. 3 dengan 20 bisa enggak disederhanakan? Enggak bisa ya. Oke, 3/20. 6 bisa enggak? Tidak. Bisa ya? Bisa. Dibagi 3 nggak mungkin, dibagi 4 nggak Bagi mungkin, 2. tapi dibagi 2. 6 dibagi 2, 3/10. 3/10. Masih bisa disederhanakan? Nggak bisa Tidak. ya? 6/20 sama ya? 3/10. Kalau sudah ketemu ini, langsung aja berapa hartanya? Udah. Hartanya 20 juta. Nah, langsung aja kirim ke AI. Ini bagiannya sekian, bagiannya sekian, bagiannya sekian. Hartanya 20 juta, tolong hitungin. Selesai, gitu kan ya? Oke. Sampai di sini belum semuanya? Paham. Belum. Paham. Yang lain silakan. Masalahnya ada di mana? Tadi Ibu siapa tadi? Ibu Alif ya? Nah, Oke, sami-sami. Yang lainnya, yang bingung masalah yang mana? Silakan disampaikan. Saya sebenarnya mau tanya loh, tapi keburu maghrib di sini. Oh, Waktu insya Allah, ya. oh, yang antum yang Yaman. Ya Allah di Yaman ya, di Yaman. Monggo. Enggak apa-apa. Izin dulu dah. Yang lainnya yang masih kesulitan di bagian mana? Silakan disampaikan. Tak jelasin pelan-pelan sampai belum. Cuma kurang fokus di pembagiannya saja, Tat. Oh, di pembagian maksudnya Itu misalnya, kayak semisal Bintun dapat berapa kalau ada ininya gitu kan masih belum di luar kepala. Jadi itu. Iya. Kalau itu mau nggak mau harus hafal, Pak. Harus ke sini. Atau antum bisa. Ini mungkin videonya cukup membantu ya. Iya, Pak. Di YouTube saya itu kalau sampean cek ada 2 model yang sudah saya jelaskan. Bentar. Soalnya saya kemarin kan di sini sinyalnya putus-putus, jadi saya sebenarnya tidak bisa ikut separuh persen lah, Ta. Terus saya muter lagi tadi ternyata alhamdulillah sama enaknya. Kalau sekarang sinyalnya udah bagus ya? Iya, karena tidak hujan. Alhamdulillah. Mana ya kursus Farid saya? Yang Faridnya yang ini. Coba nanti saya share. Ini udah berapa tahun yang lalu ya? 2019. Ini rekamannya tahun 2019, masih unyu-unyu. Jangan dikira saya masih unyu-unyu ya. Saya udah tua sekali sekarang. Pantes kok kayak beda gitu. Menipu. Nah, ini saya ada metode. Nanti silakan Ibu tonton ya. Saya share ke grup ya, ke grup. Kalau itu jalan pintas. Insya Allah nanti bisa. Dan itu sudah merangkum semuanya, Bu. Itu ya, nanti bisa diikuti. Yang lainnya ada lagi? Boten nggih. Kalau saya mengulang bagian ini sekian, ini waktunya butuh lama sekali. Penata jadi ini khusus antum kesulitan di bagian mana dari yang saya jelaskan tadi. Untuk kayaknya memang cuma butuh soal-soal aja, Dat. Butuh soal-soal aja ya. Butuh praktek lebih banyak kayaknya, Tat. Nggih. Nanti saya kirimkan soal-soal ke grup untuk dikerjakan bersama-sama.
untuk jawabannya bisa langsung japri ke saya, nanti saya koreksi, saya perhatikan, saya berikan apa namanya itu penataran lebih lanjut secara individu. Kalau di grup itu kan dulu saya gini caranya, semuanya jawaban saya kumpulkan, kemudian saya rangkum kesalahannya, kemudian saya jelaskan secara umum. Itu bisa dipakai, cuman kayaknya kok kurang intens gitu. Maka sekarang saya rubah caranya. Antum ngirimnya japri, nanti salahnya di mana saya koreksi, itu kan lebih lebih interaksinya lebih intens. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu antum juga lebih semangat karena ada perhatian lebih. Ya, siap. Yang kemarin mengerjakan soal saya kira udah ngerti lah itu bagaimana respon saya ketika ada jawaban yang kurang pas. Itu selalu saya koreksi secara individu supaya bisa jawab semuanya begitu. Oke. Sebelum saya tutup, yang angkat tangan semuanya tadi yang punya masalah di mana? Silakan sampaikan. Dari soal-soal yang sudah dari materi yang sudah saya jelaskan, cara menentukan KPK, cara menentukan ini nggak ada masalah ya? Nggak ada. Betul, tinggal hafalan yang mahjub-mahjubnya itu aja, Ustaz. Betul, Bu. Mahjubnya itu yang bikin pusing karena menentukan berapa faraidnya itu. Dan itu memang yang paling inti, Bu ya. Yang paling inti itu yang itu. Kalau itu nggak terkuasai, bisa ngitung, cuman itunya wah bahaya. Dan itu membutuhkan kecermatan dan juga ketelitian. Saya terkadang juga seleb itu. Ini melebihi tugas kuliah saya, hitung-hitungannya, bikin pusingnya. Ya, itu karena masih harus membagi ini dan itu kan. Mungkin karena itu juga Apa? durasi waktunya itu tatap mukanya setiap hari ya. Betul. Nah, setiap hari kita ganti materi jadi ya Allah. Jadi saya ya kayak kejar-kejaran gitu loh. Karena kan kalau semisal malam ini nggak ngerti, jadi harus ngerti untuk ketemu di malam selanjutnya. Karena kalau nggak ngerti yang kemarin, malam selanjutnya kita bakalan tambah plenger gitu kan, Tat. Jadi kayak bener-bener yang nggak tertekan sih, Tat. Cuma kayak kejar-kejar gitu loh. Iya. Tapi tenang, ini malam Kamis ya. Ini Rabu malam Kamis ya. Malam Jumat kita libur. Berarti besok malam kita libur. Alhamdulillah. Jadi antum Nanti kasih soal aja, Tat, biar kita murojaah juga. Oke. Nanti akan saya kirim soal dan juga saya evaluasi sistemnya supaya tidak setiap hari. Tapi untuk pertemuan ini memang dirancang setiap hari karena ini loh, ngejar Ramadan. Nanti kalau udah Ramadan udah. Lagi urusannya. Iya benar Ustaz. Nanti yang di Yaman udah beda lagi jamnya itu kawan kita tadi yang pamit maghriban tadi. Belum lagi yang di Batam, yang di Sulawesi itu nanti beda lagi jamnya berantakan. Gitu Oke. Mas, kita liburkan untuk malam Jumatnya. Nanti silakan dimatangkan dulu itunya. Solusi dari saya, selain menonton juga harus merangkum. Karena kalau menonton saja tanpa merangkum itu nggak bisa. Adapun merangkumnya itu jangan sambil nonton. Jadi tonton dulu, dipahami substansinya, baru kemudian merangkum. Begitu cara kerjanya. Insya Allah dengan cara seperti itu nanti apa yang didapatkan itu bisa masuk. Jadi tonton, paham, terus dirangkum. Nah, jangan nonton sambil merangkum. Kalau nonton sambil merangkum nanti nggak dapat ininya, ingatannya. Nah, selanjutnya kalau sudah terangkum dikoreksi. Adapun cara mengkoreksinya di PDF, di Google Drive, linknya yang saya share di deskripsi grup. Itu kan ada buku saya ya, buku Cerdas Faraid namanya. Silakan di-download, di sana materinya sama seperti ini, nggak ada perbedaan. Sehingga nanti antum bisa mengkoreksi titik mana di bagian pintun udah benar apa belum. Oh benar, tinggal dikoreksi aja. Nanti setelah berhasil itu baru kemudian praktek-praktek sendiri.
Dan kalau antum praktek sendiri, ingin proses verifikasi ini benar atau tidak, silahkan kirim ke saya, Japri. Nanti saya koreksi, kalau ada kesalahan saya bantu perbaiki, gitu ya. Saya arahkan gitu. Oke? Oke. Ya. Sudah perhatian sekali ini saya. Tinggal Sebenarnya kulo niku pernah seperti ngoten ta, tapi mau ngirim pribadi kok kayak terlalu merepotkan ngoten. jangan kayak gitu. Saya berusaha semaksimal mungkin ini. Antum tidak harus nunggu saya ngasih, tapi antum bisa minta gitu ya. Jangan nunggu saya ngasih, tapi antum bisa ngambil langsung dari saya. Ini bener nggak ini? Ini saya bikin ini bener nggak gitu. Nanti saya koreksi gitu ya. Oke ya? Nggih. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai jam 10 lewat ya, 10 jam menit 3. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa terpahami dengan baik dan antum istiqomah sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Ustaz. Terima kasih ya Ustadz. Oke.